Pemirsa, perbincangan Ipai dengan Anji Manji di channel video berbagi menjadi sorotan. Sebab beberapa ungkapannya membuat manajemen Raja geram hingga menempuh jalur hukum. Akhirnya rival Ahmad Labaika atau yang dikenal dengan panggilan Ipai yang menjadi bintang tamu menanggapi langkah Raja menempuh jalur hukum. Selain itu, Ipai juga menyoroti soal Ian Kasela yang dikeluarkan dari grup Komposer Indonesia. Ipai yang didampingi kuasa hukumnya mengungkapkan alasannya mencurahkan isi hatinya melalui channel Dunia Manji dan mengaku sebagai pencipta asli lagu Cinderella yang dipopulerkan grup band Raja. Ipai mengaku langkah itu dilakukan setelah beberapa kali melayangkan somasi atas royalti sebesar 20 miliar, namun tidak mendapat tanggapan dari manajemen Raja. Ada nggak seperti itu? Jadi, sejak awal Raja muncul dalam industri musik Indonesia, mereka telah melakukan, patut diduga mereka telah melakukan penipuan dan pemalsuan. Ada peralihan yang dibuat oleh Mas Ipai dipalsukan, tapi Mas Ipai nggak ada apa-apa. Ya kalau Mas Ipai memasukkan, untungnya dia apa? Karena harus ada kata-kata jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Yang rugi di sini adalah siapa ini? Karena Mas Ipai tidak pernah minta royalti, tapi pihak yang merasa bahwa dia sudah punya surat dan surat itu adalah palsu, tapi justru malah diuntungkan dengan surat tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah karena adanya surat peralihan itu menunjukkan bahwa memang tidak diingkari, patut juga tidak diingkari pencipta lagunya adalah Mas Ipai. Kalau memang dasarnya adalah surat peralihan yang membuat dia berani untuk artinya itu menguasai lagu tersebut adalah surat yang dialihkan oleh Mas Ipai. Ketika Mas Ipai mensomasi itu sebenarnya simpel saja. Datang bermusyawarah, tunjukkan surat peralihannya tersebut. Kalau misalnya Mas Ipai lupa, ya tinggal diingatkan orang yang katanya sudah dilaporkan Mas Ipainya itu karena patut diduga ada pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Pidana tentang pemalsuan. Jadi terkait dengan pasal 263 itu tentang pemalsuan, ini kan ada kata-kata saya bacakan ya, ini supaya tidak keliru. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Saya kasih bawahi, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sementara itu, dua personil Raja, Ian Kasela dan Moldi, hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan usai melaporkan channel Dunia Manji yang diduga telah merugikan Raja secara material dan imaterial. Dan pemeriksaan oleh kepolisian untuk melengkapi pelaporannya yang sudah dilayangkan pada 14 Agustus 2023 lalu. Ini dia melakukan peralihan ke Pak Rizal kan, gitu, tanpa ada kita. Dan dari Mas Ipai peralihannya ke dia? Yang dari saya tidak pernah melihat. Tapi itu yang dikatakan. Itu yang dia sebut. Gitu. Jadi dia menyebut bahwasanya izin. Ya, silakan. Dia menyebut bahwasanya ada peralihan surat pernyataan pengalihan hak cipta. Dari siapa aku nggak ngerti. Cuman dalam bentuk itu surat pernyataan. Berarti kan kalau dalam pernyataan itu saya memberikan pernyataan. Ya. Betul? Saya yang mengetik atau saya memberikan pernyataan. Benar? Tapi saya tidak pernah melihat surat itu. Saya cuma minta tunjukkan tempat dan waktu, siapa saja saksinya. Ya kan? Jangan bilang bahwa saksinya udah meninggal. Setidaknya kalau kita bikin surat pernyataan untuk aset seperti itu, mohon maaf kita sebut aja aset ya Pak. Iya. Harus ada saksi dari saya yang bertanda tangan, harus ada saksi dari dia yang bertanda tangan. Nah, kalau cuma saya dan dia yang bertanda tangan, siapa yang menjadi saksi? Artinya mewadahi narasumber yang tanpa bukti. Berarti apa tuh namanya? Sehingga lu dapat dapat bulian lu disebut maling, lu dapat bulian lu disebut pencuri, segala macam.
Kalau lu bisa ngebuktiin dalam podcast itu ya nggak apa-apa. Sorry, kalau keluarga jujur anak gua juga khususnya Hugo nih, gua sini kok. Hugo juga merasa sedikit kesel dengan pemberitaan seperti ini, terasa tergiring opini oleh buzzer-buzzernya dia. Ya udahlah, gue bilang anak gue juga biar latihan mental, orang rumah juga biar latihan mental. Ya udahlah, ini konsekuensi hidup orang tua kamu populer, ngetop. Mau digimanain, suka nggak suka gue memang ngetop. Aksi manajemen Raja menempuh jalur hukum atas tayangan di channel video berbagi atas tudingan pencemaran nama baik terhadap bintang tamu dunia Manji, yakni seseorang yang mengaku sebagai pencipta lagu yang sebenarnya dari single Cinderella. Sekaligus menuding tak sedap Raja Band, hingga membuat Raja terpuruk dan menerima sejumlah kerugian. Lantas bagaimana tanggapan pihak Raja soal somasi Ipai? Gitu, jadi emang top banget ya, top banget. Nah, itu kan lu sendiri ngeliat, gua aja sampai malu turun naik. Enggak, jadi memang karena memang konsep mereka ini kan banyak banget pengisi acaranya. Jadi ya gitu deh. Tapi so far sih keseluruhan oke. Kita tuh hanya hanya merasa kok lama banget ya gitu. Biasanya kan kita yang tampil ya, yang nungguin juga lama. orang rumah bini gue, orang rumah semua itu juga lama banget sih, keburu mau tidur gitu. Tapi ya alhamdulillah so far bagus. Ya pertama minta maaf sama fans Raja yang nungguin juga ya, ya ini karena memang ditaruh mungkin paling akhir karena memang mungkin gini ya. Kalau Raja di awal takutnya nanti mereka semua berpindah channel, makanya Raja ditaruh di terakhir supaya ditungguin gitu, biar ratingnya makin naik. Nah, jadi pemirsa tidak kemana-mana nungguin itu, gitulah ya. Thank you ya. Cinderella dibawain, tetap dibawain karena secara haknya sudah dilimpahkan gitu. Jadi ya gue bukan masalah pede nggak pede, karena memang itu lagunya Raja, sudah ya udah kita bawain gitu loh. Iya, kalau teman-teman kalau keluarga jujur anak gue juga khususnya Hugo nih, gue sini kok. Hugo juga merasa sedikit kesel dengan pemberitaan seperti ini, terasa tergiring opini oleh buzzer-buzzernya dia, karena dia kan mengakuin sendiri dia adalah ketua dari salah satu media lah ya, Ajoy apa gitu. Gue juga bingung dia kok bisa mendapatkan posisi ketua Ajoy kalau prinsip dan attitude-nya seperti itu. Dia mengerahkan semua tenaga medianya untuk menggiring opini gitu. Tapi nggak apa-apa lah, istilahnya gini loh, kan orang kan selalu ada pepatah, di atas itu kencang banget angin. Nah, mungkin gue karena posisi gue di atas, jadi gue kena terpa angin, cuek lah gitu. Gue tuh selalu bilang gini aja, biarkan titik-titik kafilah tetap berlalu. Tuh. Gimana? No. Gue sama sekali tidak khawatir bawain lagu Cinderella. Karena gue punya bukti yang kemarin mungkin teman-teman sudah lihat. Itulah kepegangan gue. Nah, itulah yang perlu kita uji. Kita uji dulu di situ. Hanya gue menyesalkan karena itu tadi buzzer ya kayak iya. Buzzer yang sudah digiring opininya itu selalu gitu loh, selalu ya bertindak kurang enak gitu loh. Tapi ya udahlah, gue bilang anak gue juga biar latihan mental, orang rumah juga biar latihan mental. Ya udahlah, ini konsekuensi hidup orang tua kamu populer, ngetop, mau digimana? Sidang lanjutan harta gono gini yang dilayangkan untuk Rita Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gideon yang hadir kembali dibuat kecewa setelah mengetahui mantan istrinya tidak hadir. Gideon yang ditemui mengaku bingung karena tergugat masih mangkir sekalipun sudah dilakukan beberapa kali pemanggilan. Hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak, teristimewa Rita Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi
Rita Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada pengadilan negeri. Dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan juga klien kami, Om Gideon Tengker, menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Gideon Tengker menggugat Rita Amelia atau Mama Rita atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berupa aset senilai 300 miliar pada awal Juni lalu. Hanya saja hingga kini persidangan yang digelar kembali ditunda lantaran Mama Rita tak kunjung hadir di pengadilan. Lantas apa langkah hukum Gideon Tengker jika sidang lanjutannya Mama Rita tetap tidak hadir? Juga klien kami, Om Gideon Tengker, menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga.